Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan, NIM 2020104075, mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan dengan dosen pengampu Ibu Hana Pratiwi. Soal yang pertama yaitu menjelaskan masing-masing dari makalah. Makalah saya itu dari kelompok 8 menjelaskan tentang peran Dewan Syariah Nasional dan peran Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai peran Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional berperan ada 6. Yang pertama yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah yang menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak kredit. Yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh institusi seperti Bank Syariah dan Kementerian Keuangan. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan atau mencabut sokongan atas nama-nama yang yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Yang keempat yaitu mengundang para ahli untuk mendiskusikan, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik itu otoritas keuangan maupun lembaga keuangan baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima yaitu memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk memberikan masukan untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan dari Dewan Syariah Nasional. Dan yang keenam yaitu mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah dari Dewan Syariah Nasional itu tidak dijalankan. Yang kedua yaitu menjelaskan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah adalah seorang ahli atau seorang pakar yang menjadi rujukan atau sumber rujukan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya sesuatu yang hal yang melanggar syariah. Yang ketiga yaitu Dewan Pengawas Syariah menganalisa segala transaksi yang belum terjadi sebelumnya apakah sudah sesuai dengan kepatuhan atau ketentuan dari prinsip syariah. Yang keempat yaitu Dewan Pengawas Syariah menganalisa segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi yang dibuat di bank syariah sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Yang kelima yaitu Dewan Pengawas Syariah memastikan koreksi pelanggaran dengan segera jika ada untuk mematuhi syariah. Yang ketujuh, Dewan Pengawas Syariah memberikan supervisi untuk program pelatihan bagi staf bank syariah. Yang ketujuh yaitu Dewan Pengawas Syariah menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah, tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dan yang ke-8 yaitu Dewan Pengawas Syariah memberikan supervisi dan pengembangan untuk penciptaan investasi yang berkaitan dengan syariah. Mungkin itu saja peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan mengenai reksadana syariah, termasuk pengertian reksadana syariah, dasar hukum reksadana syariah, dan mekanisme reksadana syariah. Yang pertama yaitu pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum atau yang disebut dengan manajer investasi. Nah, kemudian manajer investasi tersebut menginvestasikan dana ke dalam instrumen pasar modal seperti saham, obligasi syariah, dan surat berharga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti saham syariah, suku, dan efek syariah. Nah, dasar hukum dari reksadana syariah ini yang pertama yaitu
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Yang kedua yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa hukum reksadana syariah itu adalah mubah atau diperbolehkan. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme dari reksadana syariah. Proses pengelolaan reksadana syariah itu mekanismenya harus bersih dari unsur-unsur non halal, tidak boleh melakukan investasi instrumen tersebut ke dalam instrumen yang tidak termasuk daftar efek syariah. Harus menginvestasikan ke dalam instrumen yang termasuk efek syariah, misalnya saham syariah, suku, atau efek syariah lainnya. Dan mungkin itulah pengertian tentang reksadana syariah. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai obligasi syariah, termasuk pengertian obligasi syariah, dasar hukum obligasi syariah, dan mekanisme penerbitan obligasi syariah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah ini merupakan surat bukti pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, dasar hukum obligasi syariah. Dasar hukum obligasi syariah ini bersumber pada fatwa, baik itu dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, maupun dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme penerbitan obligasi syariah. Mekanisme penerbitan obligasi syariah ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis akad. Pada umumnya, obligasi syariah korporasi diterbitkan dengan akad ijaro, mudoroba, istisna, salam, dan musyarakah. Namun, yang paling dominan digunakan dalam dalam obligasi syariah ini merupakan akad ijaro dan mudoroba. Nah, dalam akad ijaro ini, dalam akad mudoroba ini, perusahaan emiten itu sebagai sohibul mal atau sebagai pihak pengelola dana. Mungkin itu saja. Lanjut soal keempat. Soal yang keempat atau soal yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai pasar modal syariah, termasuk pengertian pasar modal syariah, dasar hukum pasar modal syariah, dan mekanisme pasar modal syariah. Kemudian yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan bagian dari pasar modal umum, yang mana aktivitasnya itu jual beli saham seperti obligasi, reksadana, dan surat berharga. Nah, aktivitas keuangan tersebut menjadi bagian dari perbuatan muamalah yang mana mengatur hubungan antar manusia. Nah, dalam kegiatan muamalah itu diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu dasar hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini diatur pada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, dalam peraturan pelaksananya juga dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Kemudian yaitu mekanisme tentang pasar modal syariah. Mekanisme pasar modal syariah ini pada dasarnya kegiatan pasar modal ini merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek saham atau suku, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal ini diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan dari syariat Islam. Nah, kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan yang spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, mengandung unsur riba dan kezoliman. Nah, yang kedua, pada dasarnya juga pasar modal ini berbasis syariah agama Islam, yang dimana yang dijadikan alat pertukaran itu adalah uang. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbalan hasil. Proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Mungkin itu saja. Terima kasih.